Kembali lagi di podcast Sarah Rumpi, tentu bersama saya Arya Astawa. Sobat Podcast, saya hari ini ingin melanjutkan kembali sharing saya soal public speaking. Ya, kalau sebelumnya saya sudah membahas mengenai apa sih pentingnya, kenapa kita harus melatih kemampuan public speaking begitu ya. Lalu apa manfaatnya, sudah kurang lebihnya mungkin sobat sudah menemukan jawabannya. Nah, hari ini saya ingin sharing soal 6 teknis bagaimana kita bisa melatih kemampuan atau keterampilan dalam berbicara di depan orang banyak atau melatih kemampuan public speaking. Nah, bagi sobat yang saat ini sudah mencoba begitu ya, sedang berlatih, mungkin ikut kelas ataupun juga secara otodidak gitu berlatih lewat YouTube. Hari ini saya ingin sharing sedikit ya tentang 6 teknis yang mungkin bisa membantu sobat juga menjadi lebih baik lagi dalam berbicara. Karena teknis-teknis ini tentunya berdasarkan dari apa yang saya pelajari dan juga pengalaman saya sebagai seorang praktisi seperti itu dalam berbicara di depan publik. Nah, 6 teknis ini apa aja sih? Yang pertama ada intonasi. Intonasi merupakan tinggi rendah nada suara. Nah, kalau dalam bernyanyi tentunya tinggi rendah nada suara dalam bernyanyi. Kalau dalam public speaking tentunya tinggi rendah nada suara dalam berbicara. Ya, jadi sama-sama mengeluarkan suara. Nah, apa pentingnya? Intonasi ini berkaitan dengan tentunya irama. Nah, kalau dalam bernyanyi kita bisa lihat ya, lagu enak banget kita dengar, kita nikmati. Itu pasti ada irama-irama atau intonasi yang dimainkan oleh si pencipta lagu sehingga lagu itu terdengar enak di telinga kita. Oke. Nah, kalau dalam public speaking penting nggak? Oh, penting banget. Ini berkaitan dengan para audiens atau orang-orang yang mendengarkan apa yang kita bicarakan itu dengan intonasi itu akan berpengaruh pada minat orang untuk mendengarkan selain topiknya ya. Yang kedua adalah setelah intonasi itu ada artikulasi. Nah, ini tentunya sangat penting banget nih artikulasi. Ya, pelafalan dalam pengucapan kata-kata yang kita ucapkan tentunya. Karena apa? Kejelasan pelafalan ini yaitu terkait dengan artikulasi ini tentu sangat penting ya. Sehingga orang bisa mendengar apa sih yang kita ucapkan, apa sih yang kita maksud itu dengan jelas. Ya, jelas banget ya. Kenapa penting banget yang namanya artikulasi. Nah, itu teknis yang kedua yang wajib kita pelajari. Kalau saat ini masih artikulasinya sering istilahnya kayaknya belibet begitu ya. Oke, dilatih lagi dengan cara salah satunya direkam. Yang ketiga, teknis yang ketiga yang bisa meningkatkan kemampuan public speaking kita atau yang perlu dilatih dalam melatih keterampilan public speaking yaitu aksentuasi. Nah, apa sih aksentuasi? Mungkin terasa asing ya. Ya, karena kalau aksentuasi ini memang masing-masing orang mungkin ada yang memakai, ada yang enggak. Kalau saya pribadi pakai, ya. Jadi aksentuasi ini berkaitan dengan penekanan kata atau pilihan kata yang kita gunakan dalam public speaking atau dalam berbicara seperti itu. Jadi aksen ya sebuah logat mungkin gitu ya kalau aksen ya, tapi aksentuasi ini sebuah penekanan sehingga bisa dikatakan aksentuasi ini kalau menurut saya gitu ya menjadi sebuah ciri khas dari seorang public speaker dalam berbicara. Nah, contohnya seperti apa sih? Misalkan seperti ini. Tadi di masa kemerdekaan ini tentunya kita sebagai para pemuda harus mewujudkan cita-cita atau melanjutkan cita-cita para pendahulu kita dengan berjuang lebih baik lagi dalam berkarya, dalam belajar, dan juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita memiliki sesuatu yang luar biasa untuk negara ini. Nah, tadi saya mengatakan ada kata-kata yang tidak kalah penting. Nah, ini tidak kalah penting ini cara pengucapannya kan pelan, intonasinya lebih tinggi daripada nada sebelumnya dan nada sesudahnya. Nah, ini sebuah contoh aksentuasi. Jadi penekanan ya, aksentuasi itu cara membuatnya adalah dengan cara melambatkan dan biasanya kalau saya pribadi itu dinaikkan sedikit nadanya sehingga bisa memberikan penekanan sehingga pesan yang tujuannya adalah pesan yang ingin disampaikan lebih disimak lagi, lebih diperhatikan lagi oleh audiens kita. Nah, itu aksentuasi. Yang keempat ada power suara. Nah, ini nggak kalah pentingnya juga ya dari 3 teknis yang sebelumnya. Ya, kenapa perlu kita melatih power suara atau terkaitan dengan
besar kecil suara yang kita keluarkan. Kenapa perlu dilatih? Karena dalam berbicara di depan audiens itu tidak selalu tersedia alat yang mendukung. Artinya dengan kualitas yang bagus, atau mungkin saja di dalam sebuah acara itu walaupun sudah disediakan alat, ya alat bantu, alat komunikasi yang membantu kita untuk berbicara secara lebih jelas, secara lebih suaranya menjadi didengar oleh semua orang. Tapi kadang-kadang kan ada situasi yang banyak noise, banyak gangguan gitu ya, sehingga disinilah dituntut power suara kita yang besar, power kita suara yang lebih besar, sehingga membantu memperjelas ucapan-ucapan yang kita sampaikan kepada audiens. Jadi power suara ini sangat penting ya untuk dilatih. Ya apalagi misalkan kadang-kadang di suatu tempat kita berbicara itu di dalam ruangan, katakanlah demikian, tidak disediakan alat bantu untuk berbicara, otomatis benar-benar mengandalkan power suara kita secara langsung ya, tanpa alat. Jadi sekali lagi perlu untuk dilatih. Yang kelima, teknis yang perlu kita pelajari dalam melatih keterampilan public speaking yaitu adalah kecepatan berbicara. Nah ini seringkali ya orang keliru memahaminya. Oh kalau orang berbicara cepat tuh bagus ya, memberikan semangat, otomatis para audiens nggak akan ngantuk untuk dengerin. Ya itu ada betulnya ya, karena dengan berbicara kita dengan kecepatan berbicara yang cepat begitu, itu yang tinggi, audiens menjadi mungkin lebih konsentrasi begitu ya mendengarkan kita, ketimbang orang yang berbicara lambat pasti audiens akan ngantuk. Nah biasanya memang punya kecenderungan seperti itu, tapi ini belum tepat. Oke, kenapa belum tepat? Oke, nanti saya kasih contohnya ya untuk kelima teknis ini. Yang terakhir adalah teknis yang harus dikuasai juga adalah tentunya konten. Nah dari 5 teknis yang tadi saya berikan begitu ya, teknis ke-6 ini itu yang menurut saya pribadi itu yang menjadi pondasi besarnya dari 5 teknis sebelumnya. Jadi kalau 5 teknis ini hal-hal yang mendukung kita untuk berbicara secara jelas, untuk berbicara secara bagus begitu. Tapi teknis yang terakhir yang berupa konten ini menjadi pondasinya. Loh kenapa? Karena sehebat apapun artikulasi kita, intonasi kita, aksentuasi kita, atau cara kita berbicara begitu, tapi kontennya kita nggak kuasai, wah itu kan bahaya banget. Bakal menjadi nggak menarik, bakal menjadi muter-muter atau nggak jelas bagi pendengar kita, audiens kita, ini ngomong apa ya? Nah ini. Jadi boleh dibilang kalau kita bisa menguasai konten secara baik, apa yang ingin kita sampaikan itu tentunya akan lebih membantu kita dalam berbicara seperti itu ya. Jadi ini bagian pentingnya. Jadi benar-benar harus kita kuasai. Ibaratnya orang nyanyi lah ya, suaranya bagus tapi nggak hafal lirik. Nah, mungkin masih tetap didengar ya, tapi lama-lama kan ini ngapain sih? Saya harus dengerin orang ini lagunya apa begitu ya. Jadi konten itu sangat penting banget sebagai pondasi dalam public speaking. Jadi sangat penting untuk dikuasai. Oke, dari 6 teknis ini saya tadi seperti yang sudah saya janjikan bahwa apa sih contohnya dari kenapa pentingnya intonasi, kenapa pentingnya artikulasi, kemudian aksentuasi, lalu power suara dan kecepatan. Oke, contohnya seperti ini nih. Misalkan sobat sebagai seorang diundang begitu dalam sebuah acara ulang tahun atau upacara pernikahan. Nah, tentu suasananya bahagia dong, ya kan? Acara ulang tahun atau acara pernikahan begitu. Tentu suasana bahagia dan sobat diminta untuk berbicara di sana untuk menyampaikan pesan terhadap mempelai misalkan kalau acara pernikahan. Oke, contohnya saya langsung contohkan ya. Oke, kepada Iwan dan juga keluarga besar, terima kasih sebelumnya sudah mengundang saya hadir di acara ini. Dan tentunya saya mengucapkan selamat kepada Iwan dan juga mempelai atas pernikahannya. Dan doa terbaik saya untuk Iwan, sahabat saya, sahabat karib saya sejak SMA, sejak SMP yang sudah saya kenal dengan baik. Doa saya adalah selamat menempuh hidup baru. Semoga Iwan bisa menjadi sebagai suami yang bertanggung jawab dan tentunya
keluarga dipenuhi rasa bahagia, nantinya akan menjadi seorang ayah untuk ngomongannya, dan hubungan bersama istri atau pasangan hingga akhir hayat dapat langgeng. Oke, itu mungkin contohnya. Jadi kita tentunya kalau dalam acara yang bahagia, nadanya ya kurang lebih seperti itu, temponya juga standar dan intonasinya dimainkan lebih banyak, naik turunnya sangat terlihat ya, intonasi tinggi begitu, rendahnya di mana, seperti itu. Atau contoh jelasnya juga misalkan dalam sobat menjadi seorang presenter olahraga nih ya. Oke, contohnya begini, yang mungkin sering sobat juga tonton di televisi. Oke, Iwan membawa bola lalu dikirim kepada Andi. Oh, Andi sayang sekali mengumpan kepada Tono, sayang umpannya terlewatkan. Tapi pertandingan masih berlangsung, tentunya masih ada kesempatan bagi tim A untuk meraih kemenangan menghadapi tim B. Ya, kalau kita lihat saat ini tim A begitu didominasi oleh pemain-pemain bintang yang memang banyak berlaga di Liga Eropa yang saat ini sedang bermain di Liga Indonesia. Nah, katakan demikian ya, kecepatannya juga kita ngomongnya tentu lebih cepat ya, karena ini acara olahraga. Tapi maksud saya gini, kalau kita dalam acara yang olahraga, sporty atau acara bahagia, ngomong lebih temponya, suara kita, kecepatan bersuara kita lebih cepat dari ngomong biasa umumnya, itu wajar, itu betul. Ya, karena kita sedang memberikan semangat kepada orang lain dan juga acaranya momennya tepat. Tapi bayangkan sobat kalau ngomong cepat di acara sebuah acara rumah duka. Jadi sobat lagi melayat nih ke rumah duka. Mungkin nggak ngomongnya kayak begini? Oke, yang bersandar di sini kami sebagai sahabatnya yang telah bersahabat lama, dan hari ini kami melihat sahabat kami telah berpulang. Nggak mungkin dong. Ya. Jadi kalau kita di sebuah acara duka, tentunya tempo bicaranya lebih lambat. Terima kasih sebelumnya kepada keluarga Agus yang telah menjamu saya dan juga beberapa teman yang hadir di sini, mengucapkan turut berbela-sungkawa atas kepergian dari sahabat kami yang telah lama kami kenal. Agus merupakan sosok yang dinamis, ceria, dan penuh canda. Tentunya ini menjadi pukulan berat buat kami karena kehilangan salah satu sahabat terbaik kami. Nah, itu ya. Jadi tempo itu bisa dibedakan ya. Kalau kita acaranya apa dulu. Jadi sekali lagi kekeliruannya adalah kalau kita ngomong di depan umum itu harus cepat atau temponya dipercepat dari biasanya kita ngomong sehari-hari agar orang lain gak ngantuk. Enggak juga ya, kalau kita lagi di acara duka ya ngomongnya tentu temponya lebih lambat. Jadi ngomong lambat ini tidak selalu salah atau tidak tepat membuat audiens ngantuk, tapi kondisinya di mana dulu. Nah, itu contohnya pentingnya melatih kecepatan berbicara. Kapan kita harus cepat, kapan kita harus lambat. Kemudian juga intonasi. Nah, tadi saya ngomong pasti ada intonasinya. Kenapa butuh intonasi? Karena ini juga membuat audiens yang mendengarkan saya berbicara menjadi enak. Jadi sobat perlu melatih yang namanya intonasi. Kemudian artikulasi jelas tadi sudah saya contohkan. Yang terakhir adalah power. Ya, dari tadi bisa sobat lihat kalau dalam acara tertentu memang power saya tadi kalau saya contohkan di rumah duka powernya agak lebih pelan atau lebih rendah maksud saya ketimbang kalau membawakan acara olahraga tadi. Nah, ini jadi kurang lebihnya seperti itu sobat. Contoh-contoh kenapa kita harus cepat berbicara, kenapa kita harus melatih power yang besar dalam berbicara, kapan kita harus lambat juga dalam berbicara, serta pentingnya untuk pengucapan artikulasi, kejelasan dalam pengucapan, lalu kenapa juga butuh intonasi dan aksentuasi. Nah, semoga sharing saya ini bisa bermanfaat buat sobat yang saat ini melatih keterampilan berbicara atau public speaking, karena ini juga sangat membantu seperti yang saya jelaskan sebelumnya untuk
masa depan sobat, untuk aktivitas sobat sehari-hari, profesi sobat baik yang saat ini sedang studi maupun juga sedang bekerja. Sekian sharing saya, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.